Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Na'am ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surah Al-Falaq, karena pada pertemuan yang lalu kita sempat berbicara mengenai keutamaan surat Al-Falaq ini, yang mana surat Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan surat An-Nas, sehingga kedua surat ini sering diperintahkan untuk kita membacanya bersamaan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan termasuk juga di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah setelah kita selesai berzikir di dalam salat yang fardu, setelah kita menyelesaikan tasbih, tahmid, takbir maka disunnahkan kita membaca 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Termasuk juga di dalam zikir pagi dan sore dianjurkan pula untuk kita membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masingnya 3 kali. Yang kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan orang yang mengamalkan ini. Maknanya adalah Allah akan memberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Nah, kita masuk pada pembacaan Quran surah Al-Falaq ini. Surat Al-Falaq, surat yang terdiri dari 5 ayat. Kalau kita perhatikan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kalau An-Nas itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan kepada Allah dengan berwasilah menyebut 3 jenis tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, ini tauhid rububiyah. Kemudian malikin nas, ini tauhid asma wa sifat. Kemudian ilahin nas, ini tauhid al-ibadah. Sedangkan dalam surah Al-Falaq Allah perintahkan kita hanya menyebut 1 jenis tauhid, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, yaitu waktu subuh. Tuhan yang mencipta, mengatur, dan menguasai waktu subuh. Ini kita hanya diminta berwasilah dengan 1 jenis tauhid saja. Karena kalau kita perhatikan 2 surat ini, jika di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari 1 makhluk, yaitu syaitan, dengan berbagai macam waswas yang menyesatkan. Dan syaitan ini bahaya yang ditimbulkan dari kejahatannya kepada manusia itu tidak hanya terbatas di dunia, tapi juga sampai kepada kehidupan akhirat. Dan itulah yang sangat diharapkan syaitan, mencelakakan anak keturunan Adam, terutama di kehidupan akhiratnya. Sehingga tentu ini adalah musuh yang sangat berat, dan kejahatannya pun juga sangat besar. Bahayanya sangat besar, melebihi daripada apa yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Falaq. Kalau dalam surat Al-Falaq nanti kita akan mendapati berbagai macam kejahatan yang kita berlindung kepada Allah darinya. Itu kejahatan-kejahatan yang sifatnya adalah mencelakakan kehidupan kita di dunia, tapi tidak mencelakakan kita di kehidupan di akhirat. Sehingga penekanan di dalam kita berwasilah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah cukup dengan 1 jenis tauhid saja, yaitu tauhid ar-rububiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, a'udzu ay a'tasimu birabbis subhi, aku berpegang teguh dengan Rabbnya waktu subuh, Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai waktu
waktu subuh. Wa astajiru bihi, dan aku berlindung kepadanya. Dan aku berlindung kepada Tuhan ini. Antara surah Al-Falaq dan surat An-Nas memiliki kalimat yang serupa, ya. Dimulai dengan Qul a'udzu birabbi. Ya, oleh karena itu dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhataini atau Al-Mu'awwidhatan, yaitu dua surat yang terkandung di dalamnya permintaan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah merealisasikan salah satu jenis tauhid kita di dalam beribadah kepada Allah, yaitu kita beristi'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Dan memang Allah lah satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk memberikan perlindungan kepada makhluknya di dalam semua apa yang dikhawatirkan atau ditakuti oleh sang makhluk. Oleh karena itu kita mendapati banyak doa-doa Nabi SAW yang bentuknya itu lafaz-lafaz ta'awud. Ya. Tidak hanya Nabi SAW itu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan atau gangguan makhluk yang jahat dan seterusnya, dari kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan yang menimpa dan memberikan mudarat kepada kehidupan. Tapi Nabi juga berlindung kepada Allah dari hal-hal yang lainnya, seperti Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang buruk. Nabi SAW juga berlindung dari kefakiran. Nabi SAW juga berlindung dari adab berupa siksa kubur atau siksa di neraka. Jadi segala apa yang kita takuti, apa yang kita khawatiri, apa yang tidak kita inginkan untuk menimpa kita, maka untuk mendapatkan perlindungan dari itu semuanya, tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk kita meminta perlindungan kepadanya. Mungkin kalau sesama makhluk kita minta perlindungan kepada yang lain, mereka hanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk melindungi kita dari sesuatu yang kita takuti. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah, maka tidak ada satupun yang kita khawatirkan kecuali Allah pasti bisa melindungi kita darinya. Sehingga tentu sangat merugi sekali kalau seseorang itu menggantungkan harapan perlindungannya dari sesuatu yang dia takuti kepada sesama makhluk. Apalagi kemudian dia punya keyakinan yang aneh. Dia meyakini bahwa dengan membawa jimat atau membawa keris misalnya, atau sesuatu batu atau semacamnya, dia yakini bisa melindungi dia dari mara bahaya. Ini sesuatu yang jelas-jelas aneh. Tidak mungkin benda-benda seperti itu bisa melindungi kita dari mara bahaya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, itu bukan batunya yang ngasih perlindungan, tapi yang ada di dalam batu. Kita katakan yang di dalam batu ini katakanlah jin, ya. Jin juga terbatas, kemampuan dia untuk melindungi kita dari mara bahaya pun juga tidak sehebat Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Sehingga tentunya tidak layak untuk dijadikan sebagai tumpuan untuk berlindung. Termasuk juga jin ini ketika misalnya dia memberikan jasa melindungi manusia, maka dia akan meminta sesuatu kepada manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala ketika kita mintai perlindungan, maka Allah semakin cinta kepada kita. Karena pada hakikatnya kita telah mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah dengan menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah dijadikan sebagai Tuhan satu-satunya yang dia harapkan perlindungannya. Berbeda ketika kita meminta perlindungan kepada makhluk yang lain, hatta kepada jin sekalipun. Selain sifat perlindungan yang diberikannya terbatas, maka mereka masih memiliki keinginan-keinginan untuk dipenuhi. Saya lindungi kamu, tapi kamu harus begini dan begitu. Baik manusia maupun jin. Tes. Habis baterainya. Belum lagi kemudian ketika kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk selain Allah, terutama di dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu untuk mewujudkan perlindungan tersebut,
Semisal ya, kita misalnya meyakini bahwa benda-benda yang kita anggap keramat atau mungkin manusia sekalipun atau jin yang kita ya misalnya mintai jasanya untuk melindungi kita, maka ada hal-hal yang mereka tidak mampu untuk melindungi kita. Ada perkara-perkara yang kita takuti yang mereka tidak sanggup untuk melindungi kita. Kalau kita tetap berlindung kepada mereka-mereka ini, maka kita telah menempatkan mereka ini di atas ya kedudukan yang tidak semestinya. Sehingga disitulah kemudian letak kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu hal yang bisa menghancurkan keimanan kita dan bisa menghapus semua pahala dari amal saleh yang kita kerjakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq," katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Maka di sini ya mengandung pelajaran kepada kita bahwa satu-satunya Tuhan yang mampu untuk memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa mengalahkannya ya. Apapun yang Allah ta'ala ya tetapkan maka akan terjadi, dan apapun yang Allah ta'ala cabut berupa musibah, mara bahaya, maka itu tidak akan terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa fulan telah dilindungi oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakakannya. Oleh karena itu ya wajib bagi kita hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan untuk tempat kita berlindung dari segala keburukan. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Ay min syarri ma yu'dhi minal makhluqat, yaitu dari kejahatan segala apa yang membahayakan dari yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Jadi yang dimaksud makhluk di sini ya semua makhluk ya. Semua makhluk, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia, kejahatan syaitan, kejahatan jin, kejahatan hewan-hewan, dan segala macam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari makhluk. Nah, termasuk juga ya ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk, kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Ya, di dalam muqaddimah khutbatul hajah, ya, Nabi SAW itu ketika berkhutbah, beliau membuka khutbahnya dengan mengatakan, di antara kalimat yang disampaikan itu adalah ya, wa'udzubika min kalau dalam khutbatul hajah itu dimulai dari kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri-diri kami, jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal perbuatan kami. Ini menunjukkan bahwasanya diri kita sendiri pun itu berpotensi untuk melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Ya. Kita misalnya ya, ketika melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan suatu kezaliman, pada asalnya kezaliman yang kita lakukan itu efek kerugiannya itu tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi efek kezaliman yang kita lakukan itu adalah mengenai pada diri kita sendiri. Oleh karena itu disebut ketika kita seorang hamba atau kita semuanya misalnya melakukan suatu dosa, maka kita disebut dengan orang yang melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Au yadhlim nafsahu, kata Allah SWT. Ya, atau seseorang itu melakukan perbuatan zalim kepada dirinya sendiri. Karena ketika seseorang itu melakukan dosa kepada Allah, Allah itu tidak merasakan efek negatif dari dosa yang dilakukannya. Allah tidak terpengaruh dengan dosa-dosa itu dan tidak merasa termudoroti dengan dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Katakanlah mulai dari awal manusia itu ada sampai akhir semuanya berdosa kepada Allah. Kata Nabi dalam hadis qudsi itu dikatakan afjar qalbi rajulin minhum. Jadi di dalam hati orang yang paling jahat, paling buruk di antara mereka.
Misalnya ya, mulai dari anak keturunan Adam ini, mulai dari Adam sampai akhir, misalnya semuanya itu hatinya seperti iblis semua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot ya min mulki syai'a, kata Allah SWT, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pengaruh dan efek negatif dari perbuatan dosa yang kita lakukan itu adalah kembali mengenai diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu, dikala kita mengucapkan min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan, ini semuanya adalah mencakup semua makhluk, termasuk juga kejahatan yang berpotensi untuk kita lakukan, yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita, pengaruh dan kejelekan daripada efek dosa yang kita lakukan tersebut. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiqin idza waqab, dikatakan di sini wa a'tasimu billah, dan aku berpegang teguh dengan pertolongan Allah, berlindung kepada Allah, minasyurur, dari berbagai macam keburukan, allati tadhharu fil laili min dawabin wa lususin, yang mana kejahatan tersebut itu tampak di malam hari atau muncul di malam hari, ya, berupa apa? Kejahatan dari dawab, makhluk yang melata, maksudnya semua makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, baik dari kalangan hewan, jin maupun manusia, wa lususin, dan termasuk juga lusus itu perampok dan semacamnya, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan kejahatan itu terjadi di waktu kapan? Di waktu malam. Kejahatan apapun, termasuk kejahatan diri kita sendiri, itu sering kita lakukan di waktu malam. Ya. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu juga di waktu malam, kebanyakannya. Ya. Nah, di waktu malam ini muncul berbagai macam keburukan. Seperti misalnya kita dapati banyak kasus kriminal terjadi di malam hari, penganiayaan, pembunuhan, perampokan, ya, perkosaan misalnya, ya, kemudian apa, penjarahan dan seterusnya, semua banyak terjadi di malam hari. Kemudian juga kejahatan makhluk yang tidak terlihat, yaitu dari kalangan jin. Banyak jin dan syaitan itu mengganggu manusia di malam hari, melebihi daripada gangguan di siang hari. Ya. Belum lagi makhluk yang lain seperti hewan-hewan. Kita mendapati hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa itu munculnya sering di malam hari. Dan kalau kita perhatikan, ya, kenapa kita benar-benar sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari? Karena malam hari itu adalah waktu di mana manusia semuanya sedang beristirahat. Artinya apa? Kekuatan manusia di kala malam hari sangat berbeda dengan di siang hari. Ya. Apalagi kemudian malam itu adalah waktu di mana kegelapan itu menyelimuti bumi kala itu. Katakanlah tetap ada cahaya yang dibuat manusia, lampu dan semacamnya, tapi ini tidak seperti kondisi di siang hari terangnya. Sehingga akan banyak kelemahan-kelemahan yang didapati oleh manusia untuk menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ya. Dari kelelahan tubuhnya, dari kemudian apa? Kegelapan malam yang menyulitkan cara pandangnya ini untuk apa? Waspada dari kejahatan yang ada di sekitarnya. Belum lagi banyaknya manusia yang beristirahat di kala itu. Ya, mulai sedikitnya orang di jalan, di tempat-tempat yang awalnya ramai, gitu ya. Artinya sangat banyak sekali kelemahan-kelemahan. Di waktu malam juga mulai orang itu lelah karena di siang hari banyak aktivitas yang menguras tenaganya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian mara bahaya muncul, maka tentunya manusia akan lebih lemah dalam menghadapinya daripada keadaan sebelumnya. Disitulah benar-benar manusia itu tampak, ya, kelemahannya, dan sangat-sangat butuhnya dia dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semuanya untuk berlindung kepada Allah terutama ketika datang waktu malam. Tapi ini bukan berarti kemudian kita ini ya diminta berlindung kepada Allah hanya di waktu malam saja, enggak. Ya, kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan itu dalam semua keadaan. Ya, dalam semua waktu yang kita miliki di dunia ini. Ya, karena kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, keburukan itu bisa terjadi kapan saja. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu di semua waktu yang kita miliki. Namun ya, yang lebih ditekankan lagi adalah di antaranya di kala waktu malam ini. Idza waqab idza ishtadda dhalamu, ya, ketika malam datang dan benar-benar kegelapannya itu semakin gelap. Nah, sehingga semakin menyulitkan manusia untuk menghadapi berbagai macam kejahatan yang bisa muncul secara tiba-tiba di waktu tersebut. Dan kalau kita perhatikan ya, sering keburukan berupa entah kejahatan atau semacamnya, itu munculnya tidak kita sangka-sangka. Ya, saya punya seorang kawannya ini, bapaknya ini meninggal dunia karena ditusuk orang di rumahnya sendiri. Jadi pada saat Ramadan kemarin, waktu Ramadan, jadi bapaknya ini biasanya sholat taraweh. Qadarullah dia mungkin merasa badannya kurang nyaman, akhirnya bapak ini tidak sholat taraweh di masjid, sholat taraweh di rumah. Nah, keluarganya yang lain ini pada berangkat sholat taraweh. Ternyata di malam itulah kemudian rumahnya disatroni orang, kemudian ditusuk bapaknya. Kayaknya ada dendam. Ya, kalau melihat dari kronologi peristiwa yang terjadi itu bisa jadi yang membunuh ini punya dendam. Ya. Dan yang membunuh ini benar-benar tahu kapan waktu orang ini dalam keadaan lengah. Nah, pas dia melihat ada kesempatan, jadi memang mungkin diintai ya. Orang ini dalam keadaan sendirian, ya, tidak ada orang lain, sehingga memudahkan dia untuk membunuhnya. Nah, apakah si bapak ketika dia dibunuh itu dia waspada kala itu? Tidak. Apakah kala itu dia punya perasaan bahwa nanti dia akan dibunuh? Tidak. Dia merasa tiba-tiba ada suatu kejahatan yang menimpa dirinya. Nah, inilah pentingnya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah SWT menjauhkan kita dari berbagai macam kejahatan, karena kejahatan itu terkadang muncul secara tiba-tiba dalam kondisi kita tidak siap ya, untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Kemudian Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-naffatsat, para wanita-wanita yang meniup-niup fil 'uqad, kepada ikatan-ikatan. Disebutkan di sini wa'tasimu bihi, dan aku berpegang teguh dengan pertolongan Allah. Aku berlindung kepada Allah. Min syarris sawahir, dari kejahatan para penyihir. Allai yanfuthna fil 'uqad, yang mana mereka itu ya di antara pekerjaan yang tampak ya di dalam praktek sihirnya, dia melakukan peniupan kepada ikatan-ikatan yang menjadi buhul-buhulnya. Sihir ini terutama sihir yang mencelakakan orang lainnya. Kalau bahasa kita mungkin tenung, santet, dan semacamnya itu. Ya, karena sifat sihir yang bentuknya seperti ini, ada buhulnya, kemudian ya, si penyihir itu membaca mantra-mantra tertentu, kemudian meniup-niup pada buhul itu. Ini seringnya adalah sihir yang bersifat tenung, santet, semacamnya itu, yang bisa mencelakakan dengan izin Allah orang lain yang disihir. Nah, di sini ya keterkaitan antara kita berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir dengan kegelapan malam, karena sihir itu lebih optimal bekerjanya di malam hari. Ya. Selain di malam hari itu tidak terlihat, yang kedua di malam hari itu ya waktu syaitan untuk bekerja kan gitu ya. Aktifnya syaitan itu di waktu malam, sehingga ketika sihir itu dilangsungkan di malam hari, maka akan semakin memperkuat sihir tersebut daripada dilakukan di siang hari. Nah, di sini disebutkan dengan bentuk muannats, perempuan ya.
para wanita-wanita penyihir gitu ya. Karena di masa dahulu itu para penyihir itu banyak dari kalangan wanita. Dukun-dukun itu dulu dari kalangan wanita banyak. Makanya kalau sampean dulu lihat film kartun anak-anak yang jadi penyihir itu rata-rata wanita kan itu ya. Nah, makanya hati-hati dari sihir para wanita. Ya. Jadi para penyihir ini kebanyakan dari wanita. Ya. Nah, sehingga disebutkan di sini dengan bentuk an-nafathat, dengan bentuk perempuan, ya, wanita-wanita penyihir. Dan surat ini seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu, itu turunnya adalah salah satu sebab turunnya adalah karena Rasulullah kala itu disihir oleh seorang Yahudi. Ya, ketika itu Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW turun dengan membawa surat ini, ya, dan kemudian Nabi SAW perintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk datang ke sebuah sumur yang ternyata di situ terdapat buhul yang diletakkan. Jadi buhul itu seperti mengeluarkan darah segar begitu ya. Kemudian sama Ali bin Abi Thalib itu dilepaskan ikatan-ikatan itu sampai kemudian terlepas semuanya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka sihirnya batal dan Rasul pun kembali sembuh. Tapi ketika Rasulullah disihir ini, sama sekali sihir itu tidak memberikan pengaruh kepada Nabi di dalam proses pemberian atau penyampaian wahyu, baik dari Jibril kepada Nabi ataupun Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu tidak terpengaruh. Dan kala itu Nabi hanya merasakan pengaruhnya itu seperti beliau melakukan satu aktivitas padahal beliau belum melakukan aktivitas itu. Beliau seperti merasa sudah mendatangi istrinya padahal belum mendatangi istrinya. Nah begitu. Ini padahal sihirnya sangat kuat gitu ya. Tapi dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dilindungi. Ya, mungkin timbul pertanyaan, loh, kalau memang Nabi itu bisa disihirkan, ini menandakan bahwa Allah tidak melindunginya. Ya, kita katakan bahwa apa yang Allah takdirkan berupa Nabi tertimpa sihir ini bukan berkaitan dengan perkara tersebut, tapi ini mengandung hikmah yang besar. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika Nabi, seorang Nabi dan Rasul saja berpeluang bisa tertimpa sihir, meskipun sihirnya tentu tidak sebesar pengaruhnya jika diberikan kepada orang lain. Lah apalagi kalau dia bukan Nabi dan Rasul, seperti kita-kita ini orang biasa, maka potensi kita ini tertimpa sihir itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Oleh karena itu di antara bentuk kita berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir adalah dengan diantaranya membaca surat Al-Falaq ini. Minimal kita baca di waktu pagi dan sore, atau kita baca di kala kita sedang selesai sholat fardu. Termasuk juga disunnahkan oleh Nabi SAW kita baca di kala akan tidur. Dengan cara apa? Meniup kedua telapak tangan, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian diusapkan mulai dari kepala, wajah, ya, tubuh bagian depan, baru kemudian bagian badan yang lain yang bisa diusap. Itu dilakukan 3 kali, dan ini dilakukan setiap malam oleh Rasulullah SAW. Yang salah satu hikmahnya wallahu a'lam ini adalah sebagai bentuk perlindungan diri. Karena kita ini ketika di malam hari, terutama ketika kita tidur, kita yang namanya tidur itu seperti orang mati. Makanya ada istilah tidur itu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Atau ada juga yang mengatakan kematian kecil. Kenapa? Karena kita kalau sudah tidur tidak bisa berbuat apa-apa. Mau diapa-apain kita ini, jika kita dalam keadaan tidur tidak bisa melindungi diri kita dari mara bahaya yang akan menimpa kita kala itu. Makanya butuh apa? Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam kejahatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia dalam keadaan hasad. Wa a'tasimu bihi min syarri hasidin idza amila bima yadfa'uhu ilaihi al-hasad. Dan aku berpegang teguh dengan pertolongan Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad ketika dia melakukan pekerjaannya atau melakukan perbuatannya yang didorong atau didasari dengan hasad kepadanya. Jadi ada orang itu hasad, tapi kemudian dia tidak berbuat jahat.
cuman mendongkol saja dalam hatinya gitu ya. Tapi ada orang itu yang hasad, iri, dengki, kemudian apa? Mendorong dia untuk melakukan kejahatan kepada orang yang diiri. Dan ini banyak. Dan kemaksiatan pertama yang dilakukan di langit maupun di bumi itu salah satunya adalah karena hasad. Seperti iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kesombongan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Hasad. Dengki dengan apa? Adam. Adam ini baru diciptakan, belum diperintah untuk taat kok kemudian apa? Dimuliakan sama Allah. Sampai iblis disuruh sujud. Padahal iblis ini adalah termasuk makhluk dari kalangan jin yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala kala itu. Bahkan jin merasa sama iblis ini merasa bangga. Ya. Karena dia adalah satu-satunya makhluk dari jin yang disejajarkan oleh Allah bersama para malaikat di langit. Yang sebelum disebut namanya dengan iblis, dia itu namanya Azazil. Jadi Azazil ini kalau belakangnya il ini, il itu Allah gitu ya. Itu menandakan dia hamba Allah gitu. Jibril, Mikail gitu ya. Il itu maksudnya menggambarkan apa? Penghambaan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Azazil ini membangkang perintah Allah karena hasadnya kepada Adam, maka di situ Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan derajatnya. Allah jadikan buruk rupa maupun sifatnya, dan Allah jadikan dia diberi nama iblis. Apa artinya iblis? Pernah tahu iblis? Iblis itu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jahat, makhluk yang sangat buruk. Itu makna iblis. Dia makhluk yang sangat buruk, yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hasad yang terjadi di bumi. Pertama kali pembunuhan yang terjadi antara Habil dan Qabil, penyebabnya apa? Penyebabnya hasad. Penyebabnya iri dengki. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqabbala min ahadihima, maka salah satu dari keduanya itu diterima kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, yang kedua tidak diterima kurbannya. Qala la aqtulannak, anak yang kurbannya tidak diterima iri dengki kepada saudaranya yang kurbannya diterima. Dia kemudian mengatakan kepada saudaranya yang kurbannya diterima, yaitu siapa namanya? Habil ya. Qabil mengatakan kepada Habil, qala la aqtulannak. Dia mengatakan aku benar-benar akan bunuh kamu. Kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima kurban itu hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi kalau kamu wahai Qabil bunuh saya tidak akan membalasnya. Inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku menginginkan agar engkau itu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, sehingga engkau nanti akan menjadi golongan orang-orang yang menghuni neraka, dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang zalim. Maka diceritakan ya pada ayat ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin.
maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya Habil tersebut, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk golongan orang yang merugi. Ini dosa pertama kali yang terjadi di atas muka bumi, yaitu karena sebab hasad. Dan hasad ini, ya, iri dengki ini penyakit yang menimpa siapa saja, hatta kepada orang yang baik. Orang baik pun juga tertimpa penyakit hasad ini. Makanya ada istilah dari kalangan para ulama, makhala min jasadin, makhala jasadun min hasadin, lakinnal laima yubdihi wal karima yukhfi. Tidak ada satupun jasad tubuh seseorang itu yang dia lepas dari apa? Hasad. Tiap orang itu punya potensi hasad kepada yang lain. Akan tetapi orang yang buruk itu akan menampakkan hasadnya, akan melampiaskan hasadnya dengan kejahatan yang dilakukannya kepada orang yang dihasadi. Sedangkan orang yang mulia itu akan menyembunyikan hasadnya dan akan apa? Berusaha menahan hasadnya, berusaha untuk menghilangkan hasadnya. Ya, intinya potensi untuk kita iri kepada yang lain itu mesti muncul. Cuman wajib bagi kita untuk berusaha melawan itu, untuk tidak kita lampiaskan. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah justru apa? Melakukan tindakan sebaliknya. Misalnya, saya hasad kepada fulan, si A misalnya. Maka dikala itu segera kita berdoa, memohon kebaikan untuk si A. Lawan, gitu. Hasad itu kita lawan. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menghilangkan kebencian kita kepada si A. Hasad itu gimana sih? Iri itu gimana? Iri itu kita ini tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita atau kawan kita, dan kita berharap agar kenikmatan itu hilang dari dirinya, atau orang yang mendapatkan kenikmatan itu binasa. Misalnya si A ini punya tetangga si B ini baru beli mobil baru. Si A ini hasad dengan si B. Muka-muka mobilnya kak suwi. Mudah-mudahan segera celaka dia dengan mobilnya, misalnya gitu ya. Nah, ini namanya hasad. Hasad, dan ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hasad yang boleh, tapi hasadnya bentuknya adalah berharap supaya saya bisa mendapat nikmat seperti orang itu. Nabi mengatakan la hasada illa fi ithnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Kata Nabi, hasad ini kalau menurut para ulama namanya hasad ghibthah. Ghibthah itu saya ingin seperti fulan, tapi tidak ada kebencian kepada fulan yang diiri. Tidak ada keinginan dalam hatinya agar nikmat si fulan yang diiri ini hilang dari dirinya, itu tidak ada. Nah, itu boleh kata Nabi dalam dua hal saja. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu malan, kepada orang yang Allah berikan dia harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, tapi hartanya itu dia habiskan di dalam sedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah sampai dia habis hartanya. Jadi kalau Anda misalnya iri sama teman Anda yang duitnya banyak, ini harus dilihat motivasinya. Oh, ternyata teman Anda ini duit banyak ini dia gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah, bersedekah, bantu orang, ya, umroh dan haji dan seterusnya. Nah, itu kita boleh iri dalam arti apa? Saya ingin ya Allah seperti dia. Nah, itu. Tapi duitnya banyak tapi pakai maksiat. Wah, saya ingin seperti dia, bahaya, gitu ya. Kalau dalam hadis yang lain itu ada orang itu golongan paling rendah. Ada 4 golongan bagi dunia itu, bagi 4 golongan kata Nabi SAW. Golongan paling rendah itu orang yang dia itu melihat ada orang lain yang diberikan harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, orang yang ini diberi harta tapi tidak diberi ilmu, itu dia menggunakan hartanya dalam maksiat kepada Allah. Nah, golongan paling rendah tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, sehingga dia punya angen-angen, aku pengen koyok fulan ini, lek duitnya akeh iso ngelakoni ini dan kudu, dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini dia dapat apa? Dosanya sama kata Nabi. Nah, kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahu al-ilmah, ya. Allah memberikan kepada orang itu ilmu agama atau hafalan Al-Quran yang
Dalam riwayat itu disebutkan orang itu senantiasa sholat dengan membaca Al-Quran ini di malam dan di siang hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang itu diberikan ilmu oleh Allah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia memutuskan perkara manusia dengan ilmu yang dia dapatkan dan dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Itu boleh seseorang merasa iri dalam arti apa? Ingin mendapat kenikmatan seperti orang tersebut. Adapun kalau selain itu sia-sia. Ya, percuma, sia-sia. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan hasad. Jadi intinya hasad ini ya satu penyakit yang berbahaya. Satu penyakit yang berbahaya, dan kejahatan orang yang hasad ini itu bisa terjadi kapan saja. Maka wajib bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan hasad. Termasuk di antara kejahatan hasad itu adalah adanya ain, penyakit ain yang kemarin kita sempat singgung. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Kalau pandangan mata itu didasari oleh hasad, lebih berbahaya lagi. Kalau sekedar orang itu misalnya bisa menimbulkan penyakit ain, itu bahayanya tidak terlalu parah. Tapi kalau disertai dengan hasad, nah ini semakin apa? Pengaruh ainnya itu semakin besar. Nah, maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad ya, dengan membaca surat Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan tafsir pembahasan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat namun kandungannya sangat mulia. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.